Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Rizky Amanda Milenia, Sukmar Kumana, Saraswati, dan Siti Hajariah akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang analisa sperma rutin. Tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis dan menentukan kategori spermatozoa seorang pria. Alat dan bahan praktikum yang diperlukan, yang pertama alatnya ada mikroskop, pipet tetes, pipet leukosit, beker gelas, objek gelas, desk gelas, tusuk gigi. Kalau bahannya ada semen, NaCl fisiologis, larutan fiksasi etanol 95%, terus cat gemsa atau pewarna gemsa, dan minyak imersi. Selanjutnya yakni tentang cara kerja untuk menganalisis sperma rutin. Untuk menganalisis sperma rutin dilakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Yang pertama yakni pemeriksaan makroskopis. Yang pertama yang dapat dilakukan yakni dilihat warna dari cairan semen, kemudian dicatat hasilnya. Yang kedua, dilakukan pembauan dari cairan semen, kemudian dicatat hasilnya. Yang ketiga, dicelupkan kertas indikator pH ke dalam wadah yang berisi cairan semen dan dicocokkan dengan skala warna pH, kemudian dicatat pH berapa yang didapatkan. Kemudian yang keempat, dicelupkan batang kaca atau tusuk gigi ke cairan semen. Kemudian angkat pelan-pelan lalu diukur tinggi benang yang berbentuk sampai batas putus. Kemudian yang kelima, diukur volume cairan semen dengan memindahkan ejakulat ke dalam gelas ukur. Kemudian dicatat hasilnya. Yang keenam, ditaruh cairan semen dalam wadah atau beker glass pada suhu kamar sekitar 15-20 menit lalu dipindahkan. Kemudian dicatat hasilnya apakah mudah berpindah atau mencair atau sukar berpindah atau belum mencair. Selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopis. Yang pertama adalah motilitas. Pertama, diberi setetes cairan semen di atas objek gelas dan tutupi dengan deck glass atau cover glass. Periksa dengan perbesaran 10x40 di bawah mikroskop. Yang kedua adalah hitung spermatozoa yang di dalamnya juga diperhatikan berapa jumlah yang hidup atau masih bergerak dan beberapa spermatozoa yang sudah mati atau tidak bergerak. Yang ketiga, catat hasil sebagai presentasi. Selanjutnya, morfologi spermatozoa. Buatlah sediaan apus tipis dari cairan semen tersebut di atas objek gelas yang bersih dan bebas lemak, kering anginkan. Kedua, lakukan fiksasi dengan alkohol 96% selama 5 menit. Ketiga, lakukan proses pewarnaan dengan zat warna gimsa selama 15-20 menit. Cuci dengan air mengalir perlahan-lahan. Keempat, periksa dengan menggunakan mikroskop dengan tambahan minyak imersi dan perbesaran 10x100. Hitung berapa jumlah spermatozoa normal dan abnormal. Catat hasilnya dan nyatakan dalam bentuk persen. Selanjutnya adalah analisis sperma rutin spermatozoa sampel 1. Yang pertama adalah untuk volume dan konsentrasi. Volume sampel 1 ini yaitu 1,0 ml yang termasuk adalah abnormal atau termasuk kategori hipovolemia. Disebut abnormal karena sperma ini dia kurang dari 2 ml. Konsentrasi sel sampel 1 ini berjumlah 8,5 juta sel per mililiter dan termasuk abnormal dan termasuk kategori oligozospermia. Dikatakan abnormal karena kurang dari 20 juta sel. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan sampel 1 ini yaitu 62,8% dan termasuk normal. Kecepatan ini didapatkan dari gerak lurus cepat dan gerak lambat. Yang terakhir adalah morfologi. Morfologi sampel 1 ini
72,16% dan termasuk normal. Analisis sperma rutin spermatozoa sampel 2. Didapatkan hasil gerak lurus sebanyak 30, gerak lambat sebanyak 20, gerak di tempat sebanyak 15, dan tidak bergerak sebanyak 10. Berdasarkan volumenya didapatkan hasil 1,5 ml, termasuk abnormal karena kurang dari 2 ml. Dan termasuk dalam kategori hipovolemia. Berdasarkan konsentrasi selnya didapatkan hasil 18 juta sel per mililiter dan termasuk abnormal karena kurang dari 20 juta sel per mililiter dan termasuk dalam kategori oligozoosperma. Berdasarkan kecepatannya didapatkan hasil 66,6% dan dikatakan normal. Itu didapatkan dari hasil gerak lurus cepat dan gerak lambat. Berdasarkan morfologinya didapatkan hasil 70,6% dan dikatakan normal karena lebih dari 25%. Sampel 3. Sampel 3 ini udah diketahui volumenya, konsentrasi, pH-nya sama bakteri ada atau tidaknya. Dan kita menentukan 4 gerakan. Yang pertama gerak lurus cepat, gerak lambat, tidak bergerak, dan gerak di tempat. Dan kita menemukan hasilnya dan totalnya itu 120. Nah, gerak sama A sama B ini, gerak lurus cepat, gerak lurus lambat ini dipersenkan dan hasil persenan itu dijumlahkan. Dan nanti hasil penjumlahan persenan itu nanti akan menjadi tolak ukur gerakan itu normal atau tidak normal. Ternyata tidak normal karena dia itu kurang dari 50%. Selanjutnya untuk morfologinya ini didapatkan hasil 101 yang normal dan tidak normal ada 19. Dan yang normal ini kita persenkan menjadi 84,1 dan itu normal karena dia itu lebih dari 25%. Selanjutnya untuk kategori sperma. Kategori sperma yang pertama yaitu normovolemia karena dia itu mempunyai volume yang normal. Selanjutnya astenotratozoospermia karena dia mempunyai dua yang tidak normal, ada konsentrasi sama kecepatan atau pergerakannya yang tidak normal. Dari data yang kami peroleh diketahui volume semen total sejumlah 5 ml, kemudian konsentrasi spermatozoa sama dengan 15 juta per mililiter, tidak terdapat bakteri dalam semen tersebut, kemudian pH-nya sama dengan 7. Untuk kecepatannya dikatakan normal karena lebih besar daripada 50%, yakni 59,09%. Untuk data morfologinya juga dapat dikatakan normal karena lebih besar dari 25%, yakni sejumlah 67,27%. Untuk kategorinya termasuk dalam kategori normovolemia karena volume semen totalnya itu lebih besar daripada 2 ml. Dan yang kedua oligozoospermia karena konsentrasi sperma lebih kecil dari 20 juta per mililiter.